wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya dan Pak Ustadz Ridwanul Hakim LCMA. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT dengan segala bentuk nikmatnya pada kita semuanya, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan sampai akhir hayat hidup kita. Dan salam kepada Rasulullah SAW, dan tidak pernah henti untuk kita berusaha seperti beliau, walaupun kita belum pernah bisa setara dengan beliau. Setidaknya Allah bisa melihat apa yang kita usahakan selama kita di dunia ini, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di kajian rembuan Jizkes Bulan Sabit Merah Indonesia yang dibawakan oleh guru kita, Ustadz Ridwanul Hakim LCMA, yang akan membahas insya Allah mengenai tafsir dari surat An-Naba dengan topik meraih kunci surga. Bapak Ibu semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan suasana saat ini di Bekasi alhamdulillah lagi hujan lebat. Semoga tidak mengganggu sinyal di Zoom meeting ini. Ya, dan semoga kita masih bisa semangat terus di Zoom, nggak ngantuk karena dingin. Baik, kita segera mulai saja. Kepada Ustadz Tishan, LCMA, untuk waktu dan tempat, disilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, innaka antal alimul hakim, innaka antal alimul hakim. Jamaah pengajian rembuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, terutama jamaah sekalian yang tengah di daerahnya ada hujan ya, mudah-mudahan makin diberkahi, dan mudah-mudahan hujannya menjadi hujan yang nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Di Maroko ini sudah sekian minggu, mungkin hampir sebulan juga tidak hujan. Jadi di Jumat kemarin saja khatib itu serentak memanjatkan doa untuk Allah menurunkan hujan. Allahumma anzilil ghaith, Allahumma aghithna. Kemudian setelah selesai wirid juga, atau setelah selesai salam, ya, Bilal ya juga mendoakan atau meminta doa agar hujan. Padahal sebenarnya kalau di daerah kami, ini di daerah tempat tinggal kami itu, hujan atau tidak itu tidak ada banyak pengaruhnya. Tetapi mungkin di perkebunan di daerah lain itu sangat berpengaruh, karena pasokan buah-buahan, sayur-sayuran gitu, itu dipasok dari luar kota, dan didoakannya itu sampai di ibu kota ini. Jadi itulah ya, karena mereka yakin bahwa memang doa ini diusahakan ya, doa itu tidak monopoli atau tidak egois ya, dalam tanda kutip. Artinya kita berdoa ya, kita di sini tidak ada musibah, kita di sini enak, yang mendoakan orang-orang yang di tempat lain mendapatkan kesulitan. Itu
satu adab, satu tradisi etika seorang muslim ya, mendoakan bukan hanya untuk diri tapi juga untuk sesama muslim yang lain yang dia ikut merasakan apa yang atau kesulitan yang orang lain rasakan. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah ya, saya mohon izin untuk meneruskan tafsir kita yang membahas surat An-Naba. Kita masih dalam rangkaian surat An-Naba. Kita akan mulai dari ayat ke-17. Insya Allah dari ayat 17. 1 sampai 16 sudah kita baca dan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lewat. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ke-17. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa fakanat abwaba وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallah. Kita spin ya, jadi dari 17 sampai 40. Dalam rangkaian ayat ini ada 3 tema utama ya. Yang pertama adalah tema tentang kejadian hari kiamat. Seperti apa prosesnya, seperti apa cirinya. Kemudian pada bagian kedua, bagaimana setelah proses melewati hari kiamat, penghitungan, hisab, dan lain-lain, itu akhir dari orang-orang yang kafir
mendustakan, atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan yang terakhir, bagian terakhir adalah apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, ya, bertakwa, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ayat 17 sampai ayat ke-20 itu cuplikan, ya, cuplikan tentang bagaimana sebenarnya hari kiamat akan terjadi. Kemudian dari 21 sampai ke 30 itu cuplikan juga, ya, tentang orang-orang yang mendustakan. Kenapa saya bilang cuplikan? Karena memang Al-Quran ini kan menyatu, ya. Jadi ada beberapa hal yang dijelaskan, sebagiannya dalam satu surat, ya, seperti dalam An-Naba ini. Tapi nanti di ayat yang lain, di surat yang lain, Allah melengkapi penjelasannya itu. Makanya kalau kita membaca sebagian surat, sebagian ayat Al-Quran, lalu kemudian kita mengambil satu kesimpulan final, itu bisa jadi tidak sempurna dan salah. Karena saat ini banyak orang-orang yang mengambil kesimpulan final, tapi mengambil sebagian dari ayat Al-Quran saja, tidak mengambil secara utuh. Akhirnya nanti kesimpulannya menjadi kesimpulan yang salah, gitu ya. Begitu ya, secara garis besar. Dan kemudian dari ayat 31 sampai akhir 40 itu kesudahan, atau sampai 36, ya. Itu sampai 36 itu detail atau khusus tentang yang akan diperoleh oleh orang bertakwa, dan sisanya menjelaskan tentang bagian atau sifat-sifat Ar-Rahman, kemudian siapa saja nanti yang akan bisa berbicara kepada Allah, dan menegaskan bahwa sesungguhnya hari akhirat itu adalah al-yaumul haq, hari yang benar. Baik, itu sekilas. Jadi sekali lagi bahwa surat An-Naba ini terkait dengan masalah hari kiamat, berita besar tentang hari kiamat. Ada yang mendustakan, ada juga yang membenarkan pada saat turunnya surat An-Naba ini. Nah, bagi kita yang saat ini hidup di era modern, ini perlu kita perbarui terus, ya, keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Bahwa sesungguhnya hari akhir itu pasti akan terjadi. Ya. Pasti akan terjadi. Dan ini sudah dikabarkan 14 abad yang lalu. Sampai saat ini belum terjadi hari kiamat. Padahal 14 abad yang lalu itu Rasulullah menyebutkan bahwa kiamat itu dekat. Kiamat itu sudah dekat. Tapi sampai 14 abad saat ini, sejak ditemukan wahyu itu, kiamat itu belum terjadi. Yang dimaksud adalah kiamat besar. Apakah itu mengurangi keyakinan kita terhadap hari akhirnya? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tanda-tandanya, dan seperti kita ketahui bahwa kiamat itu sendiri ada yang disebut sebagai kiamat al-kubro, yang besar, ya. Kehancuran seluruh manusia dan alam, ada kiamat sugro. Kiamat sugro itu kan merupakan salah satu peringatan juga buat kita itu. Kiamat kecil, meninggal, wafatnya saudara kita, wafatnya kerabat, ya, orang-orang yang kita ketahui, padahal kita tahu dia adalah orang yang baik-baik saja, bahkan orang-orang yang terawat, gitu ya, secara kesehatan itu terjaga, kemudian ternyata meninggal, wafat. Itu salah satu disebut sebagai kiamat. Dan kita mesti yakin bahwa kita juga akan menyusul seperti itu, akan mengalami. Kalau pada saat kiamat kubro kita sudah tidak ada, ya kita akan melihat, kita akan mengalami kiamat kubro. Inna yaumal fasli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naba ayat ke-17 itu, Inna yaumal fasli. Inna, sesungguhnya. Dalam bahasa Arab, kalau sudah inna itu sungguh, ya. Ada taukid namanya, itu penegasan. Jadi sungguh. Kalau sungguh itu artinya tidak ada keraguan lagi, pasti, ya. Inna syani'aka wal abtar. Inna ma'al usri yusra. Ada inna itu. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kalau ada inna, ya. Inna. Ya, maaf, ini
ibu yang bernama Inna itu sudah ya pasti apanya pasti ibu-ibunya mungkin ya. Inna sungguh ya, sungguh sesungguhnya innal insana lafi khusr. Jadi kalau ada inna itu artinya taukid. Taukid itu penegasan. Yaumal fasli, hari al-fasl. Al-fasl, apa itu al-fasl? Al-fasl itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia juga. Al-fasl itu pasal kan ya, ada pasal-pasal. Itu artinya apa? Kalau pasal dalam undang-undang, pasal dalam ADART, itu kan artinya yang memisahkan satu tema dengan tema lain gitu ya. Jadi beda nih antara pasal 1 dengan pasal 2 atau beda pembahasan yang satu dengan yang paragraf yang lain. Itu dipisahkan dengan apa? Dengan fasal. Diserap tuh dari bahasa Arab fasal. Kalau kelas selain as-sof dalam bahasa Arab juga disebut fasal, al-faslul awal, faslul tsani, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kenapa dipisah-pisah seperti itu? Ya supaya jelas bedanya gitu ya. Ini al-faslul awal nih kelas 1. Berarti itu bukunya beda gitu ya. Ujiannya juga berbeda. Al-faslul tsani kelas 2 beda dengan kelas 1. Nah, tiap kelas itu dipisahkan dengan al-fasl. Nah, hari kiamat Al-Quran menyebutnya salah satu namanya adalah dengan al-fasl. Kenapa? Karena pada hari kiamat itu nanti ya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar membedakan ya, jadi memberikan hukuman yang benar-benar sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi nanti akan tahu hari kiamat itu mana yang iman, mana yang tidak, mana zalim, mana orang zalim, mana yang orang adil, mana orang mukmin, mana orang kafir, mana hak, mana batil. Semuanya jelas. Dalam kaidah, dalam usul fikih ada mufassal, rinci, jelas gitu. Artinya ketika hari kiamat tiba itu semua akan tampak, semua akan jelas bedanya. Gitu. Jadi ini benar-benar pengambilan bahasa yang sangat tepat gitu ya. Yaumul fasli. Hari kiamat itu adalah hari yang akan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini artinya kita di dunia bolehlah yang salah terlihat benar gitu ya, yang benar terlihat salah. Ya. Karena memang dunia ini penuh dengan kepalsuan gitu ya dan sandiwara. Nah, di akhirat itu tidak semuanya itu akan jelas mana bedanya. Makanya ini menjadi salah satu hikmah buat kita bahwa di dunia ini ya hati-hati gitu ya. Hati-hati dengan sikap-sikap kita. Karena kadang-kadang kita terlalu sakit hati gitu karena merasa terzalimi. Ya tenang sajalah. Karena nanti ada yaumul fasl. Nanti di akhirat itu semua akan jelas bedanya. Oh ternyata dia yang salah, bukan salah. Kita tidak salah, tapi ternyata vonis menyebutkan bahwa kita salah. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti di akhirat semua akan jelas. Fasl. Inna yaumal fasli. Sesungguhnya hari al-fasl, hari pembeda. Atau hari kiamat, kita artikan hari kiamat. Kana miqata. Itu telah ditentukan waktunya. Miqata. Bapak Ibu yang haji atau umroh pasti kenal dengan istilah miqat ya. Ada miqat zamani, ada miqat makani, nah itu miqat itu adalah tempat atau waktu di situ dimulai ihram gitu ya. Yang paling kita kenal ya kalau miqat makani itu kan ada beberapa tempat. Kalau dari Madinah mulai umroh atau hajinya itu nanti miqat tempat untuk memulai ihramnya itu adalah di Bir Ali. Kita berhenti dulu di situ, lalu kemudian memakai kain ihram, baru di situ mulai memulai ibadah umrah atau haji untuk melakukan ihram. Nah, itu sudah tentu itu. Kalau orang lewat miqat, lewat situ, kalau dia benar-benar sengaja, yaitu bertobat, tapi nanti juga harus ada dam, menyembelih kambing, nanti dibagikan kepada ada dendanya lah istilahnya. Kenapa? Karena miqat, ada tempat yang sudah ditentukan, tidak boleh dan itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu miqat, kira-kira seperti itu. Nah, hari kiamat itu sudah miqatan, sudah jelas waktunya,
sudah tentu waktunya, tidak bisa mundur, tidak bisa juga dimajukan. Kalau sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi. Ini kalau kita bayangkan kalau kita renungi bersama itu ya, kita bayangkan ternyata misalnya kiamat terjadi, sudah tidak bisa balik lagi. Karena itu sudah pasti, sudah tetap, dan tidak bisa dimundurkan lagi. Dan disitulah ada orang yang benar-benar menyesal, ya. Ada orang yang benar-benar memang karena yakin, ternyata memang ada. Tapi rata-rata ketika ketika kiamat terjadi, gitu, kemudian perhitungan amal itu rata-rata orang menyesal, termasuk orang-orang ini juga menyesal. Menyesal apa? Menyesal tidak menambah amalan lagi karena dia tidak bisa balik lagi. Menyesal ya, kenapa tidak sampai bertambah. Jadi itu yang pertama, miqat ditentukan. Siapa yang tahu tentang waktu hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tahu. Tidak ada yang bisa menentukan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Karena kita tidak tahu, maka yang harus kita lakukan adalah siap-siap menyambut hari kiamat. Ya, siap atau belum? Termasuk kiamat sughra juga miqatan itu. Al-ajal itu sudah tidak bisa dimundurkan kalau datang. Karena kita tidak tahu, ya itulah hikmah kenapa Allah tidak memberitahu ajal kita itu banyak hikmah. Memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu itu selalu penuh dengan hikmah. Ya, termasuk kenapa tidak dikasih tahu ajal kita, itu ada hikmahnya banyak sekali. Ya, tidak dikasih tahu hikmahnya banyak. Supaya apa? Supaya kita benar-benar persiapan. Karena bisa saja kita dicabut nyawa kita ya. tanpa dikasih tahu juga gejala-gejala misalnya. Itu hikmahnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa ciri hari kiamat. Yauma yunfakhu, yaitu hari di mana yunfakhu ditiupkan, nafakha ditiupkan. Sur itu kita bahasanya sangkakala, tapi kalau dalam bahasa Arab asur itu seperti trompet ya. Kalau sekarang mungkin trompet. Kalau dulu itu kayak tanduk binatang, kalau ditiup itu kan mengeluarkan bunyi. Jadi dalam tradisi zaman dulu kan kalau seseorang meniup itu, terutama di wilayah kerajaan, kemudian akan perang, itu kan ditiupkan itu al-buk atau asur gitu, al-buk itu ditiupkan. Ketika itu kan rata-rata orang ada satu semacam panggilan, dia berkumpul di satu tempat atau ada isyarat apa, ada perintah apa. Nah, itu digambarkan seperti itu. Nah, ketika datang hari kiamat, maka yunfakhu fis-sur, ditiupkanlah sangkakala itu ya. Ditiupkanlah ya satu alat yang kita tidak perlu menggambarkan seperti apa sih alatnya, misalnya apakah dia masih berbentuk seperti dulu ya, tanduk binatang atau tidak, itu bukan hak kita, bukan untuk kita pikirkan. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bahwa yang harus kita renungi dan yakini itu adalah bahwa nanti akan ada satu suara yang ditiupkan oleh malaikat, dan ketika orang mendengar suara itu, suara hari kiamat nanti itu, ta'tuna afwaja, kalian akan datang berbondong-bondong. Dengan siapa? Kata ayat yang terdapat dalam surat yang lain itu disebutkan bahwa yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Jadi nanti akan datang itu bersama imamnya. Para ahli tafsir menyimpulkan imam umat itu siapa ya? Para nabi. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad akan dikumpulkan dan dipimpin oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting, fata'tuna afwaja. Jadi kita tidak akan ketukar ya, umat Nabi Muhammad dan nanti akan berkumpul bersama umat Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad juga bi imami. Jadi nanti dikumpulkan. Ketika itu maka akan berkumpul bersama imamnya atau pemimpinnya. Nah, ini kan berarti tiupan yang kesekian ya.
Karena kan pertama ketika ditiup sangkakala pertama semua meninggal. Lihat surat Az-Zumar ayat 68. Az-Zumar ayat 68. Di situ disebutkan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis sama'i wa man fil ardi illa man syaa. Jadi ketika ditiupkan sangkakala itu semua meninggal. Yang di langit dan yang di bumi illa mansya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Artinya nanti akan ada yang maaf. Jadi nanti setelah meninggal kemudian ada tiupan kebangkitan. Yang terakhir meninggal pada tiupan pertama adalah ya Israfil ya, yang meniup sangkakala itu. Dan yang bangkit pertama ya juga Israfil, nanti yang akan meniupkan al-ba'as. Nah, itu ya. Jadi ada yang mengatakan dalam tafsir itu ada yang mengatakan 2 tiupan, 3 tiupan, 4 tiupan. Nah, sudah itu memang gaib semuanya. Yang pasti bahwa nanti setelah manusia meninggal semua, makhluk hidup semua meninggal, nanti akan dibangkitkan lagi setelah mendengar tiupan selanjutnya. Nah, setelah bangkit itulah maka kemudian orang berbondong-bondong. Umat Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya, kira-kira Nabi kita boleh mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apakah mengakui kita sebagai umatnya atau tidak? Jadi PR kita bersama. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku saya ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti bu'dan jauh suhkan menjauh kalian. Mengapa? Karena setelah Nabi Muhammad wafat, kita zaman kita termasuk itu perilakunya itu tidak sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi PR kita bersama. Kita mengaku umat Muhammad. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW nanti itu akan menggolongkan kita menjadi umatnya atau tidak? Nah, ini tergantung kita sendiri. Rasulullah akan mengatakan dia bukan umat. Mengapa? Dalam bahas maknanya itu karena mereka sudah berkhianat kepadaku. Apa dia berbuat bid'ah, tidak sesuai dengan Rasulullah, bahkan mencaci-caci Rasulullah, tidak mencintai keluarga Rasulullah, banyak. Nah, cirinya bagaimana? Banyaklah kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang benar-benar mengaku Rasul, bahkan mengaku Habib, tapi ternyata perilaku tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Itu jadi PR semua. Rasul tahu cirinya, minimal ciri kita jadi umat Nabi Muhammad nanti itu adalah apa? Adalah hurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umat Nabi Muhammad itu akan ketahuan nanti itu bekas-bekas wudunya akan bersinar. Jadi bercahaya nanti, bayang ya. Kalau kita kan lihat tabligh akbar gitu pada pegang HP ke atas itu ya. Itu kan bercahaya semua pas waktu gelap itu. Nah, nanti di padang mahsyar itu ketika itu ya umat Nabi Muhammad itu hurun muhajjalin min atharil wudu. Anggota wudunya itu kan anggota wudunya itu semuanya bersinar gitu ya. Nah, itu ada dalam hadisnya. Bersinar karena wudu, sering wudu. Kita kebayang kalau orang jarang wudu, jarang sholat, jarang wudu juga. Itu nanti gelap misalnya, nggak kelihatan itu, nggak ada cirinya itu. Nah, hati-hati kita ya. Makanya kata Rasulullah, kalau faman syaa ayyutilahu rak'atu falyaf'al. Jadi kalau kita berwudu itu supaya nanti cahayanya lebih besar gitu ya, lebih kuat ya, itu lebihkanlah gitu. Kalau wajibnya misalnya sampai sikut ya lebihkan sedikit supaya apa? Supaya lebih terang nanti ya, lebih daripada sikut. Itu ada hadisnya itu. Faman syaa ayyutilahu rak'atu falyaf'al. Kalau kita mampu ketika wudu lebihkan sedikit ya. Jangan pelit wajah ya, lebihkan sedikit lah. Kaki misalnya sampai kedua mata kaki ya, lebihkan sedikit sampai betis. Sunnah Rasulullah SAW. Fatatuna afwaja, maka mereka kadang berbondong. Faujun itu berbondong-bondong. Zumarun
Masih surat Az-Zumar. Zumara. Wasiqal ladzina amanu ila al-jannati zumara. Nanti orang akan digiring ke baik ke neraka atau ke surga itu zumara, berbondong-bondong. Itu sama dengan ayat ini. Afwajan. Ya, sama dalam surat An-Nasr kan disebut ya, yadkhuluna yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Datang tuh. Wa futihatis sama'u, dan langit dibuka. Kanat abwaba, maka terbentuklah pintu-pintu. Jadi nanti hari kiamat langit akan terbelah dan terbukalah. Bagaimana bentuknya ya Allahu a'lam bishawab. Yang jelas kan langit sekarang kita lihat angkasa begitu ya. Nanti hari kiamat akan dibuka dan akan ada pintu. Nanti malaikat turun dari situ. Fakanat abwaba. Wasuyiratil jibalu, dan gunung diperjalankan. Suyiratil jibalu. Saro ya siroh ada siroh ya, dari suyirot, siroh Rasul, perjalanan Rasul. Nah, suyirot nanti itu gunung diperjalankan. Yang tadinya kan gunung menancap, nanti diperjalankan, artinya jadi dicabut. Kiamat nanti itu berarti gunung tidak ada. Kalau gunung sudah cabut, gunung sudah tidak ada, maka bumi akan goncang pasti. Gunung bergoyang aja, bumi ikut bergoyang, apalagi gunungnya tidak ada. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika gunung sudah rata, bumi tergoncang, itu ciri hari kiamat. Fakanat saraba, maka bagikan fata morgana. Jadi melihat gunung berjalan itu seperti fata morgana, seperti gunung padahal bukan. Itu hari kiamat. Jadi cirinya, sebagian cirinya seperti itu. Nanti di surat-surat yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci mana ciri-ciri hari kiamat itu. Selesai hari kiamat, apa yang terjadi? Inna jahannam kanat mirsada. Inna lagi, sesungguhnya, sungguh jahannam itu kanat mirsada. Jahannam atau neraka jahannam kanat mirsada. Mirsad, dia jadi mengintai ya, mirsada. Dalam Al-Fajr ada juga kan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah mengintai kamu. Jadi kalau ada lafaz mirsad, artinya neraka jahanam itu akan selalu mengintai para penghuninya. Kan nanti kalau kita susun itu ya, neraka ujungnya itu surga semua. Di ujung itu surga. Jadi orang ahli orang mukmin pun nanti akan melewati namanya sirat. Dan nanti kalau orang-orang yang melewati sirat dan amalnya itu ada amal yang menyebabkan dia harus masuk neraka, dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, jadi neraka itu sedang menanti, jahanam itu sedang menanti dan mengingat siapa nih yang layak, yang benar-benar sudah diputuskan oleh Allah menjadi penghuni jahanam. Oleh Allah Subhanahu wa taala disebut mirsad, jahanam. Jadi sudah diawasi itu orang, dia nggak akan bisa lolos. Orang yang zalim, orang yang kafir itu sudah siap masuk jahanam, karena jahanamnya sendiri sedang mengintai. Nauzubillah min dzalik. Inna jahannam kanat mirsad. Bagi siapa? Lit-taghina ma'aba. Bagi orang yang at-taghin, yang melampaui batas. Firaun, tughut ya. Tughut. Lit-taghina, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Menarik ini. Saya baca tafsir yang ditulis oleh Profesor Hamka ya, tafsir Al-Azhar. Jadi beliau menganalogikan at-taghin itu dengan orang yang ingin memasukkan gol ya di tim permainan bola, tetapi dia tidak memperhatikan aturan-aturannya. Ya, pemain bola atau yang suka bola kan pasti tahu tuh, untuk memasukkan gol itu kan harus ada aturan, ada offside ya, ada juga misalnya hand kalau kena tangan dan lain-lain. Nah, taghin itu dia ingin memasukkan gol atau memasukkan bola ke gol lawan, ke gawang lawan, tetapi dia tidak pakai aturan gitu. Beliau menggambarkan
biasanya kan memakai aturan, dioper ke sini, ke sana, dan lain sampai akhirnya masuk, pakai taktik dan lain-lain. Lah orang tugot ini, orang togi, orang toho, orang yang melampaui batas ini tidak. Dia bawa bola itu dengan tangan kirinya. Dia bawa pistol di tangan kanan, dia todongkan pada lawan-lawannya sampai akhirnya dia di depan gawang dan dia masukkan gol itu. Perumpamaan yang sangat menarik sekali gitu ya. Ingin sesuatu tapi tidak melihat rambu-rambu. Banyak kita saat ini orang-orang yang toho itu ya, ingin mencapai tujuan tetapi tidak melihat aturan. Apa saja menghalalkan segala cara. Ingin meraih jabatan, sogok sana sini. Ingin mencapai ingin mendapatkan suara terutama di pemilu. Itu hati-hati. Nanti dikategorikan sebagai toho atau nama apa. Nah, jahanam itulah yang melampaui batas. Orang yang kafir, orang zalim, orang yang menentang Allah, dia toho. Orang melampaui batas. Mengapa? Karena dia menantang Allah. Allah sudah memberikan aturan sedemikian rupa, tapi dia labrak semuanya. Dia layak mendapatkan jahanam. Littoghi nama aba, bagi orang yang melampaui batas, ma'aban, marjaan, tempat kembali. Jadi orang yang toho nanti akan kembalinya ke jahanam. Labithina fiha ahqaba. Ia akan tinggal di tempat tersebut ahqaban. Ahqab. Nah, ini ahqab. Ahqab itu hukbun. Jaman dari hukb itu 80 tahun akhirat. Ahqab jadi berkali-kali lipat berarti ya. Bukan 80. Jadi saya baca itu ngeri sekali, ya Allah, ngitungnya bagaimana itu ahqab gitu. Saya baca tafsir. Jadi ahqab itu kalau dirincikan begini katanya. Satu hukbun, hukb ya, hakoba itu satu. Ini ahqab itu berhukbung gitu ya. Satu hukub katanya 80 tahun. Kan 80 tahun itu berarti jika 80 tahun, satu tahun itu 360 hari kan. Nah, satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Jadi kalau satu tahun akhirat itu berarti kan 360.000 tahun ya. Nah, ini kali 80, maksudnya 25 juta tahun, 25 juta ya Allah, ngeri membayangkannya. Sekarang ini aja baru 2022, sudah lamanya minta ampun. Nah, orang-orang yang seperti nanti akan ribuan, jutaan, ribu tahun di neraka jahanam. Nauzubillah. Jadi memang ngeri lah membayangkan neraka itu. Jadi jangan sampai kita ngobrol tentang neraka itu enteng-enteng amat gitu ya, menyepelekan, neraka lagi. Hati-hati, neraka itu memang seperti itu ya, waktunya aja sangat panjang. La yadzuquna fiha, mereka tidak merasakan di dalamnya bardan wala syaraban, rasa dingin dan tidak juga bisa mendapatkan minuman. Bardan. Jadi sudah lama tempatnya panas, tidak juga dia mendapatkan rasa dingin sedikit pun, tidak juga mendapatkan minuman. Yang bayangkan sajalah. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang panas yang mendidih dan ghassa, air nanah. Jadi lagi haus, pengen rasa dingin, dikasih air panas. Ini saya rasakan kalau lagi berada di musim dingin, pengennya minum air hangat. Ketika musim panas, pengennya air dingin. Nah, ketika musim dingin, itu jarang kita minum air es. Nah, kebayang ketika panas, ya, dikasih air panas. Bukan panas, ini mendidih. Dicampur nanah. Itu tidak ada istirahatnya. Jazaa wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Itu setimpal. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala dengan hal seperti itu sangat setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir tersebut, orang yang melampaui batas itu. Ya, syirik itu kan melampaui batas. Menzalimi orang itu melampaui batas. Ketika di akhirat dibalas dengan itu, yaitu setimpal. Ada orang yang menganggap Allah itu berarti zalim, ya, menyiksa orang, menyiksa ciptaannya. Itu biasanya
dihembuskan orang yang ingin menggoyahkan iman kita, keimanan kita kepada Allah. Nah, padahal Allah wa ma kana Allahu liyadhlim. Allah itu tidak akan pernah menzalimi orang, menzalimi siapapun makhluk-makhluknya. Ketika Allah memberikan siksa itu setimpal dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Itu karena mereka sudah tidak menentang Allah, itu balasannya lah itu. Allah tidak pernah mengancam, ya, kecuali sebelumnya Allah memberikan busra dulu. Jadi kalau istilahnya dalam bahasa Al-Quran ada basyiron wa nadhir, Rasulullah itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang. Nah, kalau tidak bisa maka dengan nadhira, dengan ancaman. Ancaman itu ya berarti ketika dia sudah tidak bisa dinasehati lagi baru diberikan ancaman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka itu, nah jadi kenapa mereka itu masuk jahanam? Innahum kanu la yarjuna hisaba, la yatawaqqa'un. Mereka tidak yakin, tidak percaya dan tidak mengharapkan itu. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya. Jadi mereka tidak percaya hisab, tidak percaya kiamat, dan mendustakan, bahkan mendustakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita sebagai orang beriman bersemangat melakukan amal soleh? Atau bersemangat misalnya melakukan atau menolong orang, bersedekah, membantu kesusahan orang lain. Ya karena kita yakin bahwa memang capek, memang akan ada sesuatu yang kita korbankan. Tetapi bagi orang beriman itu ada nilai setelah itu. Fa innakum ta'lamun kama ya'lamun. Dalam perang, kalau orang tertusuk, orang kafir tertusuk ya sakit. Orang mukmin tertusuk pedang juga sakit sama. Fa inna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tetapi bedanya orang beriman itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mereka harapkan. Kita ini berlelah-lelah membantu orang. Mungkin kalau di BSM itu ketika ada erupsi di gunung terakhir di Semeru ya, itu kan membahayakan sebenarnya. Atau di daerah konflik malah turun ke daerah konflik membantu orang, menyelamatkan orang. Itu kalau tidak ada mengharapkan sesuatu yang dibalik menolong orang itu atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nilai pahala itu pasti rasa malas ya. Pasti diperingatkan oleh keluarga jangan ngapain gitu. Nah, orang mukmin itu ketika membantu itu ada sesuatu yang diharapkan dari perbuatannya. Lelah iya, tapi setelah lelah itu nanti ada sesuatu yang tercatat, al-baqiyatus sholihah. Kekal nanti di akhirat nih. Ya, upaya kita untuk membantu orang itu tercatat semuanya. Jangan merasa saya tidak dapat suatu penghargaan ini karena terjun langsung ke daerah konflik misalnya, tidak dapat apa bantuan, tidak apa-apa. Ya, tugas dilaksanakan, malaikat tidak akan pernah lupa dan salah mencatat. Makanya disebut wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa kita berjalan sendiri, tidak. Lakukan kebaikan, hal yang positif itu walaupun orang tidak memberikan rasa terima kasih misalnya, tapi kita yakin bahwa ini kebenaran, Allah pasti akan mencatat itu, akan ada catatannya. Ini kalau dalam bahasa saya itu ada CCTV-nya gitu ya. Orang tidak tahu kita melakukan bersedekah atau kita transfer gitu, hamba Allah gitu ya. Itu tidak tahu nih siapa hamba Allah. Sudah tercatat. Meskipun rekeningnya ditutup suatu saat, itu sudah tercatat dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Sudah tercatat ya. Ada catatannya, malaikat itu tidak akan salah mencatat. Tidak akan terlewat juga untuk mencatat. Saya pernah menulis juga ya, saya ketika dakwah di Swiss itu ya, Bapak sekalian, itu ketika di Swiss 2019 kalau tidak salah, bisa sempat menulis karena naik tram di kampung. Kalau di kota ada tram, ada CCTV mungkin ya wajar lah di kota gitu ya.
Ini di kampung jauh, kurang lebih 30 kilo dari Bern, ya, ibu kota Swiss. Itu kalau datang ke sana itu yang tinggal tuh ya orang-orang tua itu. Orang-orang tua karena ingin menyepi di kampung, tapi canggih itu. Itu CCTV-nya di setiap pojok, padahal satu gerbongnya hanya berapa meter, kiri kanan, belakang depan. Itu gimana? Makanya kan kriminalnya sedikit di sana. Nah, keamanan juga terjaga, terjamin. Nah, itu saya membayangkan, oh, memang kalau dipasang begitu aman ya, dan tercatat semua di situ rekam jejak. Kalau orang melakukan pelanggaran, itu nggak usah ditodong senjata dan lain-lain, ditangkap, biar catatnya nanti dalam catatan kenegaraan, oh dia udah melakukan 3 kali. Nanti ketika dia mau minta sesuatu ke kecamatan, itu catat dia sudah melakukan ini di sini, di sini, di sini. Nah, akhirnya saya nulis terjanggih itu lebih dari itu. Apa itu? Kiroman katibin. Malaikat raqib atid kita punya itu. Ya, kemanapun orang tidak tahu kita melakukan apa, ada di situ malaikat raqib atid. Catat di situ. Jadi kalau Pak moderator misalnya ya di di Zoom ini melakukan apa itu tercatat semua, ada CCTV-nya dari malaikat. Lagi apa itu tahu semuanya. Nah, cuma nanti kata ahli tafsir, jadi semua gitu ya tercatat, ya kita ngomong apa, kita makan, jam segini makan apa, jam segitu keluar dari mana, megang kunci, menyalakan mobil, itu semua tercatat katanya. Cuma kata ahli tafsir, nanti dipilih mana yang hukumnya mubah, mana yang hukumnya sunnah, mana yang wajib. Kalau yang wajib nanti, kalau yang mubah ya nanti itu dihapus. Gitu. Yang mubah itu yang boleh gitu ya, itu dihapus hari ini. Oh hari ini melakukan ini, buka pintu jam segini, kemudian buka situs apa jam segini misalnya itu. Kalau dia mubah ya tidak, maksudnya mubah ya tidak tidak sunnah, tidak haram, tidak makruh, mubah saja. Baca berita misalnya, atau yang mubah itu dihapus, ya, dihapus. Nanti yang wajib akan dicatat sebagai pahala gitu, yang sunnah. Makanya kita harus ubah yang mubah ini menjadi berpahala gitu. Dengan apa? Baca bismillah. Makan ya baca bismillah. Menulis sesuatu baca bismillah, bikin status bismillah. Supaya apa? Supaya dengan bismillah ada berkahnya, ada nilainya. Itu nilai subhanallah. Ini konsep Islam ini sekali ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan begitu. Nah, nanti pada bulan Sya'ban itu amal setahun ya, kalau nggak salah itu. Ini sebentar lagi udah bulan Sya'ban, masuk Ramadan itu. Itu amal setahun itu nanti akan disetorkan. Jadi ada amal mingguan, ada amal harian gitu kan. Catatan malaikat itu disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harian kan tiap sore, atau malaikat siang dan malam kan beda itu. Setor terus. Nanti setiap tahun ada setoran ke pusat lah, istrinya seperti itu. Bulan Sya'ban, akhir Sya'ban nanti. Gitu. Nah, jadi kullu syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu sudah tercatat. Nah, orang-orang yang mendustakan itu sudah tercatat. Artinya begini, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dosakan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di akhirat dia mendapatkan balasan itu ya sudah ada catatannya, kamu sudah mendustakan seperti itu. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah oleh kamu falan nazidakum illa adzaba. Kamu tidak akan ditambah kecuali azab. Jadi kalau sudah masuk jahanam dan toho itu sudah pasti dia. Azabnya bukan berkurang tapi malah bertambah. Ibu Bapak sekalian, ini sebenarnya tema kita ini meraih kunci surga, tapi ternyata dua tema aja kita sudah terlalu banyak waktu yang kita ambil. Intinya ketika kiamat, golongan pertama ini, golongan at-taghin, orang yang melampaui batas ini, balasannya adalah seperti tadi ya, balasannya benar-benar mengerikan. Nah, balasan orang bertakwa ini surga ini di ayat 31-nya. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan mafaza, tempat kemenangannya.
mafaza. Mafaza yaitu kebahagiaan, kemenangan, kedamaian. Nanti di surga itu. Surga kan tempat keridhaan, pertama itu keridhaan dan itu sumber segala macam. Keridhaan, kedamaian, ketenangan, kemudian kebahagiaan, segala hal yang indah itu semua tercakup di surga itu. Pokoknya yang indah-indah. Jadi yang tidak terbayang saat ini atau yang keindahan yang kita bayangkan saat ini itu di surga itu berlipat-lipat lebih dari apa yang terbayang pada saat ini. Kan kita di dunia juga suka yang indah-indah kan. Kaligrafi, berarti seni indah dalam tulisan. Kalau ke hotel kan nyari tempat yang view-nya bagus itu. Kalau ke hotel itu kalau mendapatkan view yang bagus itu senang kita. Fasilitas enak gitu. Nah, semua ini sudah fitrah itu. Nggak mau kan. Pelayanan bagus dan lain-lain. Itu sudah fitrah manusia. Nah, surga lebih daripada yang kita pernah rasakan dan pernah kita bayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terbayangkan. Jadi kalau kita traveling ke Swiss, salah satu negeri paling indah di dunia, ya, kita sudah takjub, apalagi surga lebih dari itu. Nah, ini yang disebut dengan bisyarah. Jadi kalau saya menyebut ya kepada subtema kita, jadi bagaimana sih meraih kunci surga ini? Takwa. Jadi kunci utamanya adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan kita, kunci terbesar kita untuk bisa mendapatkan surga itu adalah takwa. Mengapa? Karena takwa itu mencakup segala macam ya. Segala Rasulullah itu mengingatkan manusia ketika melakukan pelanggaran itu dengan takwa. Contoh misalnya, ada satu keluarga dia tidak adil terhadap anaknya ya. Jadi bapaknya punya anak banyak, ngasih harta orang saja, Nu'man ibnu Bashir, sahabat Nu'man ibnu Bashir. Dia Nu'man cerita, kemudian anak yang tidak dapat mengadu ke Rasulullah, bapakku kok ngasih sama dia gitu ya, tapi ke saya tidak gitu, kira-kira seperti itu. Maka Rasulullah mengingatkannya dengan apa? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Diingatkan dengan kalimat takwa. Takwalah kamu kepada Allah wahai Bashir. Wa'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kepada anak-anak. Takwa dulu. Artinya apa? Hati-hati. Takut kamu sama neraka. Takutlah kalian sama Allah. Takwalah kamu. Artinya takutlah pada neraka. Takutlah pada Allah. Takutlah pada catatan amalmu. Kemudian adil. Jadi kamu harus adil. Jadi Rasul mengingatkan dulu apa? Takwa dulu. Bahkan, nah, takwa itu juga jangan merasa bahwa takwa berat sekali ya, harus jihad, harus pakai pakaian putih, misalnya sholat tahajud tiap malam, tidur sedikit. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya itu membuka jalan ketakwaan, jalan keimanan sangat banyak dan luas. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, katanya. Takutlah kalian kepada neraka. Takwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada neraka walaupun dengan sebiji kurma. Nah, jadi Rasulullah SAW mengingatkan segala hal untuk kembali pada real yang benar itu dengan ittaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada neraka. Kuncinya itu. Makanya kita jangan merasa bahwa taat itu berat ya. Enggak, taat itu mudah. Kalau kiai saya sempat gini, coba tahajud sama mencuri berat mana? Ya berat mencuri. Kenapa? Kalau tahajud bisa bangun jam 1, jam 2 bisa, jam 3 bisa, jam 4 juga bisa. Mungkin setengah jam sebelum adzan subuh juga masih bisa. Tapi mencuri malam-malam jam 2, jam 3 sudah orang keburu bangun kan? Harus malam, harus orang lagi tidur. Susah. Sholat tahajud di rumah sendiri boleh, di masjid boleh, mencuri di rumah sendiri enggak. Gimana mencuri? Mungkin harus rumah orang, harus benar-benar mencari celah-celahnya. Jadi ringan mana kan? Kalau kepergok orang lagi sholat tahajud kan,
dipuji. Orang tua senang. Kalau lagi mencuri kepergok digebukin. Jadi mudah mana? Yang mudah taat kalau gitu. Nah, jadi cuma kadang orang sering merasa bahwa taat itu berat. Padahal sebenarnya taat itu ringan ya. Yang berat itu adalah ya iman kita ya, keinginan kita ya. Yang berat itu ya hawa nafsu kita sebenarnya. Ibu bapak sekalian, rupanya udah jam 9 ya di sana ya. Jadi saya pikir selanjutnya bisa dibaca. Bapak Ibu, bahasanya juga tidak terlalu sulit ya. Intinya bahwa surga nanti itu dihiasi dengan kebun, kemudian ada anggur, ada minum-minuman yang dulu diharamkan, arak ya, tapi tidak memabukkan. Kemudian ada pasangan yang sebaya, gitu ya. Dia bilang yang sebaya dan masih perawan, gitu ya, tapi tidak menimbulkan hasrat hawa nafsu seksual, bukan itu. Karena yang ditekankan di sini adalah la yasma'una fiha lagwa wala kitsaba. Meskipun ada anggur, ada kebunnya, ada perasan anggur, ada pasangan-pasangan sebaya dan perawan, perjaka dan perawan, tapi tidak ke hawa nafsu sampai misalnya pelampiasan seksual. Tidak, kenapa? Karena itu kan tidak kekal itu. Kenikmatan seksual itu kan tidak kekal. Yang di poin yang ditekan adalah keindahannya itu, keindahannya. Jadi disebutkan la yasma'una fiha lagwa wala kitsaba. Tidak ada dusta, tidak ada lagwa, tidak ada yang bersifat tidak berfaedah. Nah kan kalau di dunia itu kan memang identik ya, kebun, pesta, ada anggur, ada perawan, ada perjaka perawan. Itu ujungnya apa? Hura-hura dan akhirnya terjadi pelampiasan seksual. Tapi setelah itu kan apa yang terjadi kalau sudah dilampiaskan? Kan bukan keindahan lagi. Kalau sudah mabuk gitu. Nah, jadi kita perlu digarisbawahi. Jadi tidak ada itu kan pesta seksual dan lain-lain di surga itu ya. Jadi itu simbol keindahan gitu ya. Tidak ada orang tua, tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Nah, mohon maaf ya kalau sudah nenek kakek itu memang ya secara pemandangan juga memang ya sudah gimana faktanya begitu ya. Meskipun kita akan jadi kakek nenek semuanya, tapi di surga tidak akan ada. Nah, nenek-nenek tidak masuk surga apa? Enggak, nanti kan akan balik lagi usia perawan lagi. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisab, itu pun balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu sampai di situ penjelasan tentang surga dan kebahagiaan abadi yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan atau kelebihan barangkali. Dan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke moderator, nanti kalau ada hal yang ditanyakan bisa kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfirullah. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Hisham. Mungkin ada beberapa poin yang bisa saya catat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Yang pertama, hari kiamat itu akan membedakan kita. Mana yang benar dan mana yang salah. Karena di dunia itu semuanya semu ya. Kadang benar menjadi salah, dan yang salah bisa menjadi benar. Tapi hari kiamat yang bisa membedakan nantinya di ujung akhir nanti. Dan kita nggak pernah tahu kapan hari kiamat itu. Makanya itulah hikmahnya bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk menghadapi atau untuk bertemu dengan hari kiamat kelak. Begitu juga dengan usia kita atau ajal kita. Itu adalah misteri. Sehingga dari misteri itulah kita bisa mengambil banyak hikmah. Bagaimana kebaikan-kebaikan kita bisa lakukan, kita bisa siapkan untuk menjadi bekal kita nanti. Dan kalau saat ini kita mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, tapi pertanyaannya adalah, apakah Nabi Muhammad itu mengakui
kita sebagai umatnya. Nah, makanya Ustadz Hisham menyampaikan kelak wudhu kita sebagai cahaya di yaumil akhir nanti, dan itulah sebagai bukti apakah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad atau tidak. Atau dengan kata lain, kita bisa menjaga agama kita, bisa menjaga sholat kita. Kemudian jangan sampai kita menjadi golongan togon atau togun ya tadi ya. Orang-orang yang melampaui batas, yaitu menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan ambisinya, mendapatkan targetnya. Kemudian apa yang kita lakukan semua dicatat dalam suatu kitab oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan walaupun saat ini kita nggak pernah mendapat pujian atau penghargaan dari siapapun, jangan khawatir. Karena di akhirat lah penghargaan itu bisa kita dapatkan karena tadi kita dicatat dalam satu kitab oleh malaikat Raqib dan Atid. Kemudian untuk mubah nanti akan dihapus hukum-hukum perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubah di yaumil akhir nanti akan dihapus, maka kita bisa ubah itu menjadi pahala. Dengan apa? Jangan lupa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam segala sesuatu yang kita akan lakukan nantinya. Kemudian ditutup dengan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan, yaitu akan mendapatkan surganya Allah. Nah, maka takwa itulah kunci surga, yaitu orang-orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang menjadi larangan dan larangan dari Allah SWT. Dan surganya Allah adalah berisi tentang keindahan-keindahan yang luar biasa yang kita nggak pernah bisa bayangkan dan kita belum pernah rasakan saat kita di dunia ini. Dan terakhir, takwa itu ringan, yang berat itu adalah hawa nafsu. Sekian poin-poin dari saya, mungkin kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya silahkan jika ingin bertanya nih, Ustadz dari Ibu Nia, Dalam Sakit Umum Al-Fauzan, saya izin membacakan. Izin bertanya, Ustadz, apakah bidadari yang disebutkan nanti di dalam surga adalah manusia-manusia yang tinggal di bumi berubah menjadi bidadari? Atau memang ada makhluk Allah lainnya? Sekian, Ustadz. Ya, memang kalau berbicara surga, neraka, itu kita hanya membaca dari keterangan-keterangan yang ada baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis sahih ya. Jadi sejauh orang membaca keterangan, ya sejauh itu pula orang akan bisa membayangkan. Kalau kita jarang membaca Al-Quran, jarang membaca hadis tentang akhirat, ya kita nanti juga nggak bisa membayangkan seperti apa, bahkan nanti bakal jadi lupa gitu ya. Ya sebelum ke jawaban itu ya, jadi makin sering kita membaca Al-Quran, terutama tentang misalnya surga atau neraka, ya itu kita akan makin banyak tahu ya. Dan memang subhanallah ya, mukjizat Al-Quran itu benar-benar terasa. Ini saya coba setiap kali pembahasan An-Naba ini kan dari ayat sekian sampai sekian, itu saya coba praktekkan, diulang-ulang terus ya. Jadi diulang-ulang terus. Itu makin tiap kali kita baca, ya, berkali-kali kita baca, itu selalu ada ilmu yang atau selalu ada spirit yang muncul dan selalu baru. Coba saja Bapak Ibu rasakan sendiri ya surat An-Naba inilah ya. Nggak usah semuanya, beberapa potongan ayat itu diulang-ulang, tetapi kita paham ya itu artinya, mungkin maksudnya minimal. Itu makin terus diulang lagi hafal. Itu selalu merasakan spirit yang luar biasa itu. Ya, apalagi kita baca tafsir dan lainnya. Kita baca saja itu kita bisa membayangkan dan jadi spirit yang baru. Itu ya pengalaman ya. Dan memang itu anjuran dari Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama
makin diulang itu makin. Rasulullah aja kan mengulang satu ayat dalam bisa semalaman itu ya, sampai menangis. Nah, apakah nanti di dalam surga itu disediakan bidadari? Ya, kalau orang belum punya pasangan, insya Allah di sana ada bidadari yang sudah disiapkan oleh Allah. Qasiratut tarfi lam yatmithunna insun wala jan. Jadi bidadarinya itu sudah disediakan yang sangat sempurna ya. Dalam bahasa Al-Qur'an itu kawaib. Kawaib itu mohon maaf ini bahasa fisiologi tubuh gitu ya. Jadi perempuan atau perawan yang bagian-bagian apa yang dia masih benar-benar gitu, masih fresh. Kan kalau sudah lewat 40 50 kan kita juga bisa merasakan bagaimana kalau kita nggak menjaga olahraga itu kan lah dan lain itu Bang. Aib itu kata ahli tafsir itu yang benar-benar puncaknya kekuatan seorang wanita. Puncaknya di situ segala macam. Jadi organ-organnya masih puncaknya itu di situlah. Gadis tinting ya kata istri saya berbisik ya, gadis tinting. Itu. Nah, kalau yang kita misalnya sudah punya pasangan, nah itu insya Allah pasangan kita itulah yang akan jadi bidadari kita. Pasangan kita, dia akan jadi bidadari yang paling indah dan mengalahkan bidadari yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana katanya kalau yang poligami saya gitu. Silakanlah, yang jelas di surga itu kan ya mala ainun ra'at ya. Kita ingin apa ya dikasih. Kita ingin ini ingin itu dikasih insya Allah. Kita misalnya ya silakanlah. Pokoknya mala ainun ra'at. Saya juga nggak bisa membayangkan karena memang tidak bisa terbayang. Yang pasti kalau misalnya di surga itu terjadi percekcokan ya berarti itu tidak indah lagi dan itu tidak akan pernah terjadi. Permasalahan kita apa? Ya kita masuk surga aja dulu itu udah satu anugerah yang luar biasa ya. Perkara nanti di sana dapat apa saja itu Allah Subhanahu wa taala bagi kita ya. Bagi kita sebagai yang masih di dunia ini itu persoalan selanjutnya. Yang penting adalah bisa nggak kita mendapat kunci surga itu dan dan membuka pintu surga itu yang paling penting buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti Pak Dr. Basuki bisa menambahkan. Alhamdulillah. Silakan mungkin Dr. Basuki ingin menambahkan. Nggak stabil jaringannya ya. Hujan terus ya, Dok. Jakarta Bekasi berarti ya. Dari Maroko stabil Pak Dokter? Bagus. Alhamdulillah. Jakarta yang nggak stabil. Masya Allah. Yang lain silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Ya, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Kalau di surga itu binatang-binatang hidup lagi katanya Ustaz. Nah, ya kita ada ada hadis juga ya. Sebenarnya ada hadis yang menjelaskan begini, dia berhenti di hari kiamat. Berhenti di hari kiamat. Artinya begini, ketika pada hari kiamat nanti kan namanya al-fasl. Setiap yang terzalimi pasti dapat yang terzalimi dia pasti dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata Rasulullah binatang yang punya tanduk kemudian dia patah karena ditanduk oleh binatang lain misalnya. Nah itu nanti dibangkitkan itu.
ini silakan tanduk lagi gitu ya. Nah cuma setelah itu ini kan bukti keadilan Allah. Hadisnya Hasan ya, hadis Hasan. Jadi kita bisa terima. Nah setelah itu mereka saya sudah selesai, tidak ada penghisaban lagi. Karena memang mereka mengabdi untuk kita, untuk mengabdi ibadahnya itu mereka adalah ya untuk kita pergunakan ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Cuma di hari akhir tetap dia akan ada keadilan bahkan oleh karena itu maka kenapa dalam akhir surat An-Naba itu kan orang kafir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kafir bilang ya Allah seandainya aku menjadi tanah saja. Karena ketika sudah tercapai keadilan di hewan binatang itu selesai, sudah semua dijadikan tanah karena keadilan sudah ditegakkan. Jadi selesai, makanya orang kafir melihat ya enak sekali ya seandainya aku jadi tanah. Kenapa? Karena dia sudah dengan hari kiamatnya saja melihat fenomena yang sangat dahsyat itu saja mereka sudah bisa membayangkan masa depannya seperti apa gitu ya. Kalau di dunia ya orang tidak akan bisa tidak akan percaya ya karena memang belum terasa ya. Tapi kalau sudah hari kiamat orang sudah bisa melihat. Kan nanti orang yang berdosa aja akan merasa bahwa dahsyat sekali hari kiamat. Nanti di padang mahsyar itu kan keringat itu tergantung amalnya itu karena panas sekali, matahari dekat ya, panas sekali. Ada amalnya karena amal buruknya banyak, dia sampai tenggelam dalam keringatnya sendiri gitu, saking dahsyatnya itu. Ya jangan macam-macam dengan hari akhir ini, hari kiamat ini. Ya, tapi itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Iman, takwa, hari akhir itu semua terkait dengan masalah keyakinan, kepercayaan kita. Keimanan itu begitu. Tidak ada akibat fisik. Kalau fisik kan itu kayak di medis itu ya, kalau dia melakukan sesuatu nanti ada sakit di sini di sana gitu ya. Kalau kita makan sesuatu yang dilarang ini ada efeknya gitu ya. Kalau iman itu ya tidak ada efek ke fisik itu ya. Dalam arti kalau berdusta dia misalnya tidak jadi bisulan, nggak ada kaitannya karena itu masalah keimanan. Nah bagaimana di surga, apakah binatang akan hidup lagi ya? Kalau memang misalnya kalau dia minta misalnya dia punya hewan, dia ingin hewan ya bisa saja Allah alam, bisa saja karena suka gitu, suka kucing misalnya, Allah alam bisawab. Paling kalau kita berpikir lagi ngapain juga ya indah itu hanya menikmati kucing misalnya, sudah selesai ya. Melihat wajah Allah itu sudah indah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang akan bertanya lagi, mungkin kita tutup dengan doa dari Pak Ustadz Risha kepada Pak Ustadz untuk memimpin doa. Insyaallah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaytah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار يا الله يا رحمن
Rahman ya Karim. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan segala perintah-perintah-Mu ya Allah, untuk menuju surga-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan, berikan peluang-peluang untuk kami selalu berada pada jalan kebenaran, pada jalan kemaslahatan, jalan kemanfaatan. Jangan Kau jauhkan kami dari petunjuk-Mu dan petunjuk Nabi-Mu ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari niat yang jahat, niat yang buruk, cita-cita yang negatif. Ya Allah, dekatkan kami dengan kesalehan, dengan kemaslahatan, ketakwaan, dan dekatkan kami juga dengan orang-orang yang soleh yang mengantarkan kami pada surga-Mu ya Allah. Ya Allah, azab-Mu sangat pedih ya Allah, jauhkan ya Allah. Inna na'udzubika min adzabika wa sakhatika wa nar. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah. Kami memohon surga-Mu, kami mohon ridha-Mu, dan berikanlah kami keindahan memandang wajah-Mu ya Allah. Berikanlah kami kenikmatan, kemudahan dalam mengikuti petunjuk Rasul-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, saudara-saudara kami yang ditimpa kemusibahan, jadikanlah ajang untuk membersihkan dosa-dosa dan kesalahan, dan ajang untuk menambah kesabaran dan pahala yang bernilai di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan dalam hidup kami, sisa usia kami, sisa hidup kami. Berikan keberkahan dalam harta kami ya Allah, dalam keluarga kami ya Allah. Jadikanlah salat sebagai penghias hidup kami ya Allah. Jadikanlah salat sebagai penghias hidup kami ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Wa iyyakum. Semoga menjadi iman booster kita, dan semoga kita bisa lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Amin. Jadi saya, Fadil Dalami, sebagai moderator, izin menutup kajian pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana COVID di Maroko, Ustaz? Allah.